Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia ini banyak versi ya, tapi hari ini aku mau cerita tentang apakah kamu harus hidup berdasarkan omongan orang. Karena begini, dalam kehidupan kita nih banyak sekali orang yang hidup tuh takut dengan omongan orang, sehingga mereka lakukan hal-hal apapun untuk memenuhi omongan orang tersebut. Dia tidak mempunyai, orang-orang yang tidak mempunyai prinsip dalam hidup, yang hidup itu berdasarkan kemurahan Tuhan, bukan karena omongan orang. Dan cukupkanlah apa yang menjadi berkatmu. Gak perlu kamu mencari kiri kanan sana sini, sikut sana sini, tendang sana tendang sini untuk memenuhi hasrat keinginan omongan orang lain atau keinginan dirimu yang merasa direndahkan kalau tidak memenuhi standar dari omongan orang-orang tadi. Tidak, jadi walaupun tidak ada, diada-adain, dipaksain. Tidak punya mobil, tapi demi memenuhi keinginan orang lain, supaya dipandang orang lain, dipandang orang bahwa dia berhasil, kredit, walaupun kadang kredit macet, ataupun dengan cara yang lebih tidak terhormat, menipu, kendaraan orang lain diambil dan tidak pernah dikembalikan. Buruk-buruknya lagi, orang mencuri. Semuanya itu hanya untuk memenuhi standar omongan orang lain. Ada juga yang melakukan hal-hal demikian bukan karena orang lain, tapi memang karakternya demikian. Karakter yang sombong, tidak punya kerendahan hati, merasa direndahkan kalau dipandang orang sebelah mata. Tidak mau hidup apa adanya. Akhirnya berbagai duka yang datang dalam kehidupannya. Kalau kamu mencuri, apakah kamu tidak dicari polisi? Kalau kamu menggelapkan kendaraan orang, apa kamu nggak dicari hukum nantinya? Cari polisi juga lah. Kamu akan dihantui dengan perasaan berdosa yang akan mengiringimu kemanapun langkahmu pergi. Kamu tidak bisa sembunyi dari Tuhan. Kita tidak bisa menutup mata Tuhan, karena mata Tuhan ada dimanapun kita berada. Seperti CCTV itu dipasang di mana-mana. Tuhan tuh tahu apa yang kita lakukan. Terus kenapa kita hidup kok berdasarkan omongan orang lain? Karena merasa direndahkan, dipaksain dengan cara yang tidak bagus. Kalau kamu memang diberkati Tuhan luar biasa, kaya raya dengan hasil yang pekerjaan yang halal, ya puji Tuhan, nggak apa-apa, nggak usah sombong. Kalau sudah begitu nggak perlu sombong juga, kamu bisa mendapatkan berkat Tuhan. Tapi kalau itu bukan berkat dari Tuhan dan kamu melakukan hal yang tidak baik hanya untuk memenuhi keinginan duniawimu ataupun memenuhi standar hidup di lingkunganmu, dengar omongan orang, wah, bertobatlah. Karena sengsara demi sengsara akan datang menimpamu. Percayalah, kita hidup itu bukan berdasarkan omongan orang. Kita hidup itu bukan karena belas kasihan orang. Kita hidup itu karena kemurahan Tuhan.
Jadi kalau karena kemurahan Tuhan, kenapa kita bermegah diri? Kalaupun kita ada sampai saat ini sebagaimana kita ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kamu saat ini punya harta yang berlebih, bersyukurlah karena Tuhan memberkati kamu. Kalau kamu tidak punya, tetap juga bersyukur karena Tuhan memberikan nafas yang tidak pernah kamu bayar. Nafas yang gratis dari Tuhan. Tidak pernah Tuhan menuntut dari kamu. Tuhan tuh cuma minta kita setia pada Dia. Kita setia melakukan hukum-hukum yang sudah diberikan kepada kita, umat manusia. Tuhan gak minta lebih. Tuhan gak pernah minta kita harus bayar pajak, kita harus persembahan apa. Tuhan tuh maha baik. Tuhan maha baik dan Tuhan maha mengerti. Dia mengerti kondisi kita. Jadi jangan hidup berdasarkan standar hidup orang lain ataupun hidup berdasarkan omongan orang lain. Hiduplah dan selalu bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita dengar omongan orang, kita bisa gila. Kalau mau didengar omongan orang, kita bisa jadi jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak perlu mendengar omongan orang lain. Standar hidup orang lain tidak perlu kita ambil untuk jalanin. Gak perlu standar hidupnya orang itu ya. Itu standar hidupnya dia, memang standarnya tinggi, ya udah biarin. Kita standarnya rendahan aja. Ada makan di rumah, puji syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Kita masih sehat, masih bernafas, terima kasih Tuhan Yesus. Karena untuk bernafas bagi yang sudah sakit ya, satu tabung oksigen yang besar itu berapa? Bisa kamu habiskan dalam berapa jam atau beberapa hari. Kalikan rupiahnya. Jadi selama hidupmu ini Tuhan kasihkan gratis. Adakah ucapan syukurmu untuk nafasmu yang gratis? Tidak perlu lihat kehidupan orang lain. Gak penting banget kalau standar hidup orang lain itu kamu terapkan dalam hidupmu. Wah, jadinya ada iri hati, iri dan dengki. Terus berusaha untuk sama ataupun lebih dari standar hidup orang itu. Nggak ada bagusnya seperti itu, percayalah. Saya dulu pernah hidup di dalam asrama ya. Yang mana kalau di asrama tuh waduh, yang satu beli TV ukuran sekian, besok yang tetangga sana tuh udah beli lagi yang lebih besar. Satu beli kulkas yang satu pintu begini, besok lagi sudah ada yang beli 2 pintu. Wes, jor-joran. Aku tenang aja, cuma senyum-senyum aja. Ngapain diikutin? Terus harus maksa suami. Ntar lama-lama suami melakukan kejahatan. Ya janganlah. Bersyukur untuk apa yang sudah kita dapat. Tidak perlu seperti itu. Kehidupan di asrama tuh lebih apa ya? Kalau orang nggak punya prinsip hidup di asrama, waduh parah. Kalau kamu yang saat ini hidup di asrama, selalu ucap syukur. Jangan melihat kehidupan tetanggamu. Ataupun di perumahan ya. Perumahan yang saling nempel dindingnya, jangan melihat kehidupan orang lain. Intinya itu, standar hidup dia bukanlah merupakan standar hidupmu. Standar hidupmu adalah standar hidupmu. Standar hidup dia ya standar hidup dia. Jangan pernah melihat ke atas terus. Kalau kamu melihat ke atas terus, kamu berjalannya nanti kamu kesandung jatuh.
Lebih baik lihat ke bawah. Masih banyak orang lain yang hidupnya jauh lebih susah dari kita. Maka ucap syukurlah. Jangan lihat ke atas. Jangan niru-niru kehidupan orang lain. Hiduplah dengan dirimu apa adanya. Gak perlu niru-niru gaya hidup orang lain juga kayaknya sih. Kamu lihat kehidupan orang lain, kemudian kamu niru, ciloko. Karena gaya hidup orang lain belum tentu cocok di hidupmu. Karena belum tentu cocok juga di sakumu, dompet suamimu. Jadi tidak perlu yang kayak gitu. Hidup apa adanya tuh lebih nikmat. Dan selalu ada ucapan syukur. Percayalah, lebih tenang. Batin kita tuh lebih tenang kalau kita tuh selalu mengucap syukur. Kita sadar benar keberadaan kita di dunia ini. Untuk apa? Kita sadar benar bahwa hidup ini tidak selamanya. Bahwa hidup ini ada time limitnya. Terus untuk apa kita ada di dunia ini? Untuk apa? Terus kenapa kehidupanku seperti begini? Ucap syukur karena setiap dari kita sudah digariskan Tuhan dengan jalannya sendiri-sendiri. Jalannya aku tidak mungkin aku tukar sama jalan hidupmu. Jalan hidupku gak mungkin tukar sama si dia. Gak mungkin. Ucap syukurlah. Jangan pernah hidup memenuhi standar omongan orang lain. Lah ya, orang teman-teman saya semua sudah punya rumah, punya mobil. Lah aku kok belum, terus kapan punya rumah, kapan punya mobil? Ngomongnya enak, nggak tahu bagaimana susahnya teman-temannya itu bisa sampai ada di titik itu. Pasti juga butuh effort yang luar biasa. Nah, kamu sudah punya effort yang lebih dari mereka atau justru melempem kamu nggak punya effort apapun, terus kamu mengharapkan kehidupanmu sama dengan mereka atau lebih dari mereka? Ya lucu. Tapi ada loh orang-orang seperti begitu yang menuntut sama suaminya padahal suaminya nggak mampu. Nuntut harus ada rumah. Teman-teman saya masa semua sudah punya rumah, masa aku nggak punya rumah? Terus selama ini kau tidur di mana? Bukankah di rumah, bukan di jalan? Nggak mengucap syukurkah kamu? Ucap syukurlah. Orang punya rumah sendiri milik pribadi atau dia punya mobil, itu perjuangannya juga sampai dia bisa memiliki, itu luar biasa. Kamu punya usaha yang luar biasa juga nggak seperti mereka atau lebih dari mereka sehingga kamu mengharapkan sedemikian. Kalau kamu tuh orangnya nggak punya effort apa-apa, tidak punya usaha apa-apa untuk bisa mendapatkan itu, jangan iri hati sama orang lain. Dan nggak perlu kau bandingkan hidupmu dengan hidupnya orang lain. Coba kalau orang itu tuh punya rumah, punya mobil, tapi sakit-sakitan dan ternyata banyak utangnya. Ayo, kamu mau di posisi itu? Belum tentu loh dia punya rumah, punya mobil, tidak ada utang, sehat walafiat. Belum tentu. Jadi kita punya garis hidup itu sendiri-sendiri, nggak usah dipadak-padake sama kehidupan orang lain. Nggak bagus lah kayak gitu. Hidup itu apa adanya, nggak perlu dengar omongan orang. Aku sanggup beli rumah, aku punya duit untuk beli rumah ini, kecil aja. Ya enggak apa-apa. Tapi aku mampunya segini aja, ya enggak apa-apa. Enggak usah mau ikut-ikut orang lain yang rumahnya gede. Wong kamu penghasilannya cuma segini, ya udah sesuaikan aja. Hidup jangan berdasarkan omongan orang.
hidup jangan berdasarkan standar orang lain. Ya Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hidupnya tidak berdasarkan omongan orang atau tidak berdasarkan standar hidup orang lain, tetapi selalu mengucap syukur, selalu ada kesehatan, selalu ada makan untuk dimakan, keluarga dalam keadaan damai, sejahtera, dan sukacita. Itu lebih penting. Buat apa kamu memiliki seisi dunia ini tapi tidak ada damai sejahtera di hatimu? Karena damai sejahtera itu nggak bisa dibeli. Berapapun duitnya nggak bisa dibeli. Kamu nggak bisa beli damai sejahtera dan sukacita. Karena damai sejahtera dan sukacita itu hanya bisa ditemukan di dalam pribadi Kristus. Tidak ada pribadi lain yang bisa memberikan damai sejahtera dan sukacita selain dari Kristus. Hebat Tuhanku itu, luar biasa loh. Oke Bapak Ibu Saudara, hiduplah berdasarkan kasih anugerah Tuhan. Jangan hidup berdasarkan omongan ataupun standar hidup orang lain yang kamu terapkan dalam hidup kamu. Karena nanti datang berbagai-bagai duka. Oke, terima kasih untuk waktunya udah nonton video ini. Jangan lupa di-share buat temannya, kiranya ini bisa menjadi berkat juga buat temannya yang mungkin saat ini hidup di dalam kehidupan dia itu berdasarkan standar orang lain atau hidup orang atau kehidupan orang lain atau omongan orang lain. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua.